Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Yunisa Fitri dengan nomor BP 1713060179 dengan mata kuliah kewirausahaan bersama dosen pembimbing Ibu Williameta SEI MM. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang studi kasus yang ketiga, yaitu tentang kanvas BNC. Nah, yang saya sendiri membuat yaitu tentang pembuatan hand sanitizer. Nah, bagaimana sih bisnisnya itu saya untuk aplikasikan ke kanvas BNC. Kanvas BNC ini Nah, BMC adalah suatu kerangka yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Nah, model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, dan menilai dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Dan BNC ini juga bisa digunakan untuk semua bisnis tanpa terbatas sektor usahanya. Terus dengan begitu BMC ini juga sangat membantu untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis kita. Dengan begitu maka analisis kebutuhan dan profit dapat dilakukan secara cepat. Nah, kanvas BMC ini mempunyai 9 elemen-elemen. Yang pertama yaitu ada customer segment. Nah, yang menjadi pertanyaan di dalam customer segment ini adalah siapa yang akan membeli produk hand sanitizer saya tadi. Nah, jadi saya mengambil untuk yang akan membeli itu adalah yang pertama masyarakat yang sedang mengalami pandemi virus corona pada saat ini. Terus saya menargetkan umurnya itu umur 17 sampai 50 tahun. Terus tentang harganya itu harga yang sangat terjangkau dari harga 15.000 sampai harga 100.000 sesuai dengan isi mili dari hand sanitizer tersebut. Terus yang akan membeli itu saya juga perkirakan itu masyarakat yang menengah ke bawah mungkin banyak, karena itu kan kalau misalnya kebutuhan sekarang pasti orang yang menengah ke bawah pun dia berusaha untuk membeli hand sanitizer itu kalau misalnya dia berpikirnya itu untuk kebutuhan dia saat ini, apalagi saat virus ini gitu kan. Terus nanti mungkin sedikit dari kalangan menengah atas karena harganya itu lebih murah gitu. Biasanya kalau orang yang menengah ke atas itu mereka beli di apotek lah atau di mana kan yang harga ratusan ribu ke atas. Tapi saya targetkan kalau untuk usaha saya yang menengah ke atas itu lebih sedikit untuk membeli, tapi yang menengah ke bawah pasti bukan saya hanya menargetkan gitu kan, hanya orang yang menengah ke bawah yang banyak untuk membelinya. Terus nanti orang dewasa dan orang yang pekerja yang pasti membutuhkan hand sanitizer, apalagi orang yang tidak ada libur pada saat pandemi ini. Nah, terus value proposition ini yaitu pertanyaannya itu mengapa orang memilih untuk produk kita. Nah, mengapa orang memilih untuk memakai produk hand sanitizer ini untuk memiliki, untuk membeli gitu kan, untuk menarik perhatian mereka. Untuk itu sendiri hand sanitizer ini adalah produknya itu lumayan murah ya, dari harga 15.000 ke 100.000 kah. Kita bisa sebagai konsumen dia bisa memilih harganya yang mau berapa gitu kan, bisa memilih mau yang ukuran berapa mili mau dia beli. Terus produk ini juga terbuat dari bahan alami seperti lidah buaya, itu bahan alaminya, dan nanti ditambah sama produk hand cream dari Oriflame yang ekstra lidah buaya. Nah, Oriflame sendiri kan udah tahu kan kualitasnya itu udah bagus. Nah, itu sangat mempengaruhi. Terus produk hand sanitizer ini adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Untuk selanjutnya, nah untuk selanjutnya itu channel.
Yang menjadi pertanyaannya itu bagaimana cara pelanggan untuk dapat mengetahui jasa atau produk yang Anda tawarkan. Nah, jadi saya akan memberitahu kepada konsumen, kepada orang-orang untuk menjual produk saya itu dengan cara online sama offline. Jadi onlinenya itu saya menjualnya mungkin ke tetangga, ke orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar. Nah, terus kalau online, nah saya akan menjualnya itu lewat promosi-promosi di sosial media saya, baik itu dari WA, IG atau FB, pokoknya semua yang saya pakai sosial media. Terus ada lagi dari website mungkin akan saya bikin untuk mempromosikannya. Terus ada lagi lewat YouTube, saya akan nanti bisa memvideokan cara pembuatannya supaya orang lebih tertarik untuk membelinya. Terus nanti saya akan adakan juga iklan berbayar. Nah, jadi iklan berbayar ini juga bisa saya lakukan untuk bisa menjual itu dari seluruh orang Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sesuai dengan target saya tadi, dari sesuai dengan customer segment tadi, disesuaikan sama itu. Selanjutnya, nah selanjutnya yaitu customer relationship. Nah, yang pertanyaannya itu yaitu bagaimana cara Anda bisnis Anda menghasilkan uang. Nah, jadi bagaimana cara menghasilkan uang? Nah, tentu saya akan melakukan promosi setiap hari dengan menjapri teman-teman saya lewat sosial media setiap harinya untuk mempromosikan produk saya supaya saya bisa menghasilkan uang gitu kan. Nah, selain saya menjapri teman saya satu-satu untuk saya promosikan kalau saya punya usaha bisnis, nah saya juga melakukan memakai produknya terlebih dahulu. Untuk jualan offline saya akan memakai dulu hand sanitizernya untuk saya sendiri supaya orang-orang tahu kalau saya itu menjual produknya itu produk dari alami dan saya merasakan manfaatnya sendiri. Nah, dan kalau misalnya saya pakai sendiri, orang-orang juga bisa merasakan dan juga bisa merasakan tester produk yang saya jual. Jadi dari sana orang-orang kalau misalnya menjual kita offline nanti akan yakin dengan produk kita. Ini produknya seperti apa dan bagaimana. Nah, nanti mereka akan bisa menilai dari mereka mencobanya. Selanjutnya, nah untuk selanjutnya yaitu key activities, itu yang pertanyaannya itu apa yang Anda lakukan untuk menciptakan value proposition. Nah, itu yang akan saya lakukan itu yang pertama kali supaya orang itu membeli produk saya, supaya orang itu tahu produk saya, supaya produk saya itu terkenal. Yang pertama kali saya harus melakukan yang membuat brand, yaitu membuat brand itu supaya produk saya itu lebih terkenal dengan banyak orang gitu. Jadi nanti kalau misalnya saya udah membuat brand, nah, maka nanti produk yang saya jual uh, akan cepat laku gitu, akan cepat tahu orang banyak dengan brandnya tersebut. Dengan brandnya tersebut teman atau saudara saya yang membeli, terus nanti dia bisa menceritakan ke orang lain. Nah, setelah dia menceritakan ke orang lain dengan nama brand yang saya tadi punya, maka teman-teman dia itu juga bisa akan membeli ke saya sendiri. Terus untuk saya akan juga melakukan mencari investor untuk memperluas pangsa pasar saya dan nanti bisa menambah produksinya. Terus untuk selalu berdiskusi mencari menginovasi produk saya tadi gitu. Jadi kan selalu melakukan inovasi yang kreatif dan menarik untuk pengemasannya. Kan nama produksinya itu hand sanitizer. Jadi untuk selalu bisa kegiatan-kegiatan apa sih yang bisa saya lakukan itu dengan memperbanyak berdiskusi dan selalu melakukan pembaharuan dan berinovasi dalam memproduksi hand sanitizer ini, apalagi dalam bentuk kemasannya, supaya kalau misalnya lebih menarik orang, maka juga akan tertarik untuk membelinya. Yang selanjutnya yaitu key result. Key result ini yang pertanyaannya itu apa sumber daya utama yang harus Anda miliki untuk berbisnis.
Nah, jadi sumber daya yang pertama yang saya gunakan itu adalah menggunakan peralatannya itu yang modern dan higienis dalam memproduksi hand sanitizer. Jadi karena si hand sanitizer itu aja fungsinya untuk virus atau untuk bersihan kita ya. Nah, makanya alatnya itu harus higienis. Terus bahan bakunya itu saya memakai bahan baku dari lidah buaya, tanaman lidah buaya, dan juga bahan hand cream dari Oriflame. Yang Oriflame kita tahu produknya itu sudah terjamin kualitasnya karena di, diproduksi dari Swedia, salah satu negara terbersih di dunia. Terus selanjutnya itu key partner. Yang pertanyaan itu, siapa pihak supplier yang paling menentukan kesuksesan bisnis Anda? Nah, jadi saya untuk pembelian bahan untuk pembuatan hand sanitizer ini yaitu dengan Nah, saya membeli bahannya itu dari perusahaan Oriflame langsung dan dari apotek untuk alkoholnya. Terus saya menjualnya itu bisa menitipkan ke toko-toko kosmetik orang-orang yang saya kenal. Terus saya juga akan saya jual dengan secara online nantinya supaya uh, uh, pro- uh, bisnis saya atau hand sanitizer saya cepat laku dan bisa cepat berkembang. Nah, selanjutnya yaitu konstruktur. Yang menjadi pertanyaan yaitu komponen biaya apa yang dibutuhkan creativities, key resource, dan channel. Nah, jadi yang namanya bisnis, bisnis yang namanya usaha, bisnis itu membutuhkan yang namanya modal. Jadi untuk itu uh, dalam pembuatan hand sanitizer ini uh, pasti biaya itu akan sangat dibutuhkan, dan kita perlu membuat laporan-laporan keuangan supaya bisnis kita itu jelas uang masuknya, pemasukannya, pengeluarannya. Nah, biaya itu seperti biaya untuk bahan baku, biaya untuk promosi dan iklan. Nah, iklan itu tentu kita berbayar. Terus nanti ada gaji bulanan saya sendiri juga akan saya keluarkan karena kan itu memakan waktu. Nah, itu jadi dikeluarkan sebagian gaji untuk untuk saya bekerja. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.